Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat kita semua, terutama teman-teman yang baru saja melangkah memulai beternak. Sering sekali kalau kita buka media sosial, lihat video-video yang terlihat adalah kandang-kandang yang sangat rapi, indah, terbuat bahan bagus, luas, berkilau. Kadang timbul rasa di hati, wah, indah sekali ya. Apakah saya harus punya seperti itu dulu baru boleh memelihara ayam Filipina? Kalau kandang saya sederhana begini, apakah nanti ayamnya tidak bagus? Apakah saya tertinggal jauh? Banyak pemula akhirnya ragu, menunda, bahkan berhenti di tengah jalan karena merasa apa yang dimilikinya belum cukup indah. Nah, di video kali ini kita bahas jujur, santai, dan menenangkan. Apakah beternak ayam Filipina itu wajib pakai kandang mewah? Kenapa banyak yang menampakkan kemewahan? Dan apa yang sebenarnya paling dibutuhkan ayam kita supaya tumbuh sehat dan berkualitas? Saya bahas berdasarkan apa yang saya rasakan dan lihat langsung di tempat saya sendiri, yang sama persis seperti kondisi banyak teman-teman di luar sana. Mulai dari yang sederhana. Kenapa kita sering melihat kandang yang sangat mewah? Teman-teman, yang kita lihat itu ada alasannya. Bukan berarti itu satu-satunya cara yang benar. Pertama, banyak yang sudah bertahun-tahun berjalan, mereka tidak langsung membangun besar dan indah begitu saja. Dulu mereka juga mulai dari bambu, kayu bekas, ruang terbatas. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya hasil dan kemampuan, barulah kandang diperbaiki, diperluas, dan diperindah. Jadi, yang terlihat sekarang adalah hasil perjalanan bertahun-tahun, bukan titik awalnya. Kedua, ada yang membangun rapi demi kemudahan kerja dan keawetan. Kandang yang rapi, lantai tidak becek, dinding kuat, tujuannya supaya gampang dibersihkan, awet bertahun-tahun, dan melindungi investasi mereka. Tapi, rapi tidak sama dengan harus mahal. Ketiga, ada juga yang menampakkan kemewahan hanya untuk pamer. Di media sosial, memang yang paling indah yang sering diangkat. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mengukur keberhasilan atau kualitas ayam hanya dari seberapa bagus cat tembok atau lantai keramiknya. Ingat baik-baik, kandang indah itu hanyalah bungkusnya. Isinya, kesehatannya, dan perawatannya yang paling berharga. Apa yang sebenarnya dibutuhkan ayam Filipina? Ini bagian yang paling penting supaya hati kita tenang. Ayam Filipina tidak meminta kemewahan, ia meminta kesejahteraan. Ada 4 hal utama yang ia butuhkan, dan semuanya bisa kita penuhi dengan biaya hemat dan bahan di sekitar kita. Pertama, udara yang baik dan tidak pengap. Ini jauh lebih penting daripada lantai keramik. Ayam ini asalnya daerah beriklim panas lembab. Ia butuh udara yang mengalir lancar, tidak lembab berlebih, dan tidak pengap. Bisa pakai dinding bambu, kawat, anyaman, asalkan angin masuk. Kalau kandang mewah tapi tertutup rapat, pengap, dan kurang udara, ayam justru lebih mudah sakit. Kedua, terlindung dari cuaca dan gangguan. Cukup atap yang baik supaya tidak kena hujan deras dan matahari terik seharian. Dinding yang cukup supaya aman dari kucing, tikus, atau binatang lain. Bahan bisa kayu, bambu, genteng biasa, yang penting berfungsi. Ketiga, tidak becek dan mudah dibersihkan. Kotoran yang menumpuk dan becek adalah sumber segala penyakit. Lantai tanah yang dipadatkan rapi atau papan yang disusun rapi sudah cukup bagus asalkan kita rajin menyapu dan membuang kotoran. Kandang sederhana tapi bersih
jauh lebih berharga daripada kandang mewah tapi kotor. Keempat, ruang yang cukup bergerak. Tidak perlu sangat luas, asal tidak berdesakan berlebihan. Ayam butuh ruang untuk berdiri tegak, meluruskan sayap, dan berjalan santai. Kalau keempat hal ini terpenuhi, ayam Filipina akan tumbuh dengan sehat, indah, dan berkualitas tinggi. Persis sama dengan yang dipelihara di tempat yang jauh lebih bagus. Mulai dari sederhana adalah cara yang paling cerdas. Banyak yang berpikir, kalau belum mewah, saya belum berani mulai. Padahal mulai dari sederhana itu justru lebih aman dan bijaksana. Kenapa? Kita bisa belajar sambil jalan. Kalau ternyata bagian ini kurang baik, kita perbaiki pelan-pelan tanpa rugi besar. Kita tidak membebani diri dengan utang atau mengeluarkan berlebihan di awal. Padahal kita tahu masa awal adalah masa menanam benih. Kita lebih teliti merawat sedikit demi sedikit, sehingga kita benar-benar paham kebiasaan dan kebutuhan setiap ayam kita. Dan ingatlah teman-teman, semua peternak besar yang kandangnya sekarang megah, dulu pernah berdiri di tempat seperti kita sekarang. Mereka juga bertanya hal yang sama, juga merasa kurang, juga merasa lelah. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka mulai dulu, lalu memperindah seiring bertambahnya kemampuan. Saya juga memulainya dari tempat yang sederhana ini. Ayam-ayam saya masih kecil, jumlahnya belum banyak. Tapi saya percaya, apa yang saya berikan dengan ketulusan, ketelitian, itu yang akan membuat mereka tumbuh menjadi hebat, bukan cat atau temboknya. Jadi, buat teman-teman yang merasa kandangnya belum indah, jangan berkecil hati. Mulai saja dulu dengan apa yang ada di tanganmu. Keindahan akan ikut tumbuh bersama usaha dan kesabaranmu. Kesimpulannya sederhana, kandang mewah itu pilihan, bukan syarat. Kesehatan, kebersihan, dan perhatian kita itu syarat utama. Mulai dari apa yang ada, pelan-pelan menyempurnakan, itu jalan yang paling nikmat dan paling kuat. Jangan biarkan apa yang kita belum punya menghalangi kita memulai apa yang kita bisa lakukan hari ini. Semoga penjelasan dan berbagi semangat ini menenangkan hati kita semua. Kalau ada cerita atau pengalaman sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Teruslah semangat, teruslah belajar, dan nikmati setiap langkahnya. Sampai nanti kandang kita akan ikut tumbuh rapi dan indah seiring dengan berkembangnya usaha kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya makin semangat bikin panduan-panduan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga sukses selalu untuk para peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.